Jadi orang Kendarinya itu ada 127 orang yang terdaftar di Facebook Group. Ya. Ingat, kapasitas kami cuma ada 100 orang maksimal. Itu pun dengan praktek seminggu 6 hari, satu harinya itu kurang lebih kita bisa 8 jam. 8 jam atau 10 jam lah ya. Satu pasien itu rata-rata 30 menit. Ya. Coba dihitung, kalau hari Senin kita katakan 8 jam lah, karena kalau 10 jam kan tidak efektif ya. Kita ya omong kosong 10 jam lah, biar hitungnya gampang. 10 jam berarti kita bisa melayani kalau nggak tanpa berhenti itu 20 orang. Biasanya kan ada break 1 jam ya cuma 9 jam. Ya udahlah sementara dihitung 10 dulu. Ya berarti ada 20 orang satu hari. Yang terapinya harus diulangi setiap minggu. Berarti cukup kita ngitung jumlah pasien seminggu, minggu depan kita udah nggak bisa terima pasien baru karena kita melayani pasien yang lama. Ya. Hari Senin 20 orang, 10 jam. Hari Selasa 20 orang. Ini pasti orang yang beda. Hari Rabu orang beda lagi, Kamis beda, Jumat beda, Sabtu beda, dianggap minggu libur. Terserah nanti mau liburnya kapan. Rata-rata kami libur hari Senin. Ya, tapi ini kita anggap minggu libur, hari normal. 6 hari kali 20 orang, kurang lebih cuma 120 orang. Tadi masih dipotong kan Bapak Ibu. Dipotong kalau ada istirahat siang 1 jam. Anak-anak terapis kita butuh makan, butuh sesuatu, 1 jam break. Ya, berarti dikurangi 6 kali 2, 12 orang. Kurang lebih tinggal 110 orang. Ya, anggap aja lah 100 karena ada yang nggak datang. Ya, jadi kapasitas kita maksimal cuma 100. Jadi mohon Bapak Ibu, kalau nanti seandainya minta jadwal terapi Bikon, jadwal kita sudah penuh, mohon maaf kita tidak bisa melayani. Bagaimana dok kalau seandainya kami adalah orang pertama yang sudah terdaftar 40 tadi yang dulu, tapi baru daftar sekarang. Kalau nggak ada tempat ya kita nggak bisa lakukan terapi. Ya mohon maaf. Kenapa Ayu nggak terapinya dari awal-awal, nggak dari sekarang? Ya. Karena kita nggak bisa, dok kita udah bayar, dok kita terapi dulu. Nggak bisa. First come, first serve. Ya, kita harus melihat seperti itu. Apalagi Kendari, sekarang jumlah orang tua yang tertarik untuk mengikuti protokol Dokter Senjaya itu sangat besar. Belum lagi kota-kota di sekitarnya ya, masih ada yang saya lihat ada kota dari Bau-Bau ya, ada yang dari Palu yang masih mau terapi ke tempat kami. Jadi hati-hati orang Kendari, saya ingatkan sekali lagi, terutama bagi yang sudah komitmen, yang sudah bayar, kami tidak menerima komplain kalau Anda tidak dilayani karena Anda sampai sekarang belum terdaftar terapi dengan alasan apapun. Itu pun kalau kapasitas kami sudah penuh 1 minggu 100 orang, kalau ada hari libur, kita pasti mabok untuk menggantikannya. Ya. Tidak mungkin. Untuk nambah mesin, keuangan kami yang tidak memungkinkan untuk beli mesin lagi baru dalam jangka waktu pendek. Ya, itu untuk orang Kendari tolong diperhatikan. Ya, kalau mau terapi Bicom. Ya, jumlahnya sudah besar. Ya, jadi orang yang inden sudah besar, tinggal mereka sepakat melihat anaknya progres dikasih suplemen terus ngambil keputusan, hati-hati. Kapasitas kita cuma perlu 100 orang untuk penuh. Karena tiap minggu diulangi, jadi tiap minggu depan kita nggak bakal bisa terima pasien baru. Selalu ya pasiennya itu aja, dan itu bisa sampai setahun 2 tahun. Jadi kalau sudah penuh setahun atau 2 tahun, Bapak Ibu harus menunggu setahun 2 tahun lagi baru bisa diterapi Bicom. Ya, hati-hati ya orang Kendari ya, sudah saya ingetin ya. Jadi mumpung sekarang masih belum terlalu padat, segera kalau mau terapi Bicom. Ya. Terus ada yang salah. Kenapa dok kok perlu dokter ngomongin sampai kayak gitu? Karena ada yang salah. Ada 1-2 ibu yang salah, belajarnya salah, atau dengarkannya salah, bahwa sebelum terapi Bicom itu harus suplementasi dulu. Enggak, itu jalannya bareng, bukan satu-satu. Jalannya bersamaan. Ya, antara Bicom sama suplementasi itu jalan bareng, bukan satu-satu. Ya, kalau satu-satu, yo kapan selesainya? Mau sampai berapa tahun selesainya? Ya, enggak selesai-selesai nanti. Jadi jalannya bareng. Jadi tidak perlu nunggu, jadi misalnya nanti sudah daftar, tapi suplemen dulu. Kenapa dulu kok di Kendari disuplementasi dulu? Ya karena dulu belum ada Bicom. Belum ada Bicom ya kita lakukan suplementasi dulu. Terus begitu Bicom mau berangkat kena pandemi. Makanya kita mundur ya, mestinya kita buka di bulan April ya. Terus kita mundur, kita baru buka di bulan September. Sekarang sudah ada di sana.
Jadi tolong Bapak Ibu, terutama orang Kendari, tolong diomongin tuh teman-temannya ya, diomongin bahwa kapasitas kita itu cuma 100 orang setiap minggu. Ya, cuman bisa maksimalnya itu 120 dengan catatan anak-anak saya nggak ada yang libur, ya nggak boleh istirahat, nggak boleh pipis, nggak boleh macam-macam, harus bekerja 10 jam minimal. Ya. Harus bekerja seperti itu selama 6 hari. Baru kita bisa mencapai 120. Ya. Itu maksimal. Padahal sekarang di grup Facebook kita sudah 127 orang. Yang terapi saat ini, yang terdaftar terapi di tempat kita 40 orang. Jadi kalau dijumlah, pasti jumlahnya sudah nggak cukup. Ya. Jadi kalau semua orang itu tiba-tiba ngambil keputusan terapi Bikom di Kendari, sudah nggak cukup. Ya. Kapasitasnya sudah penuh. Jadi peringatan buat orang Kendari, segera ambil keputusan. Kalau mau terapi Bikom, terapi Bikom. Karena kalau enggak, begitu sudah penuh, kita cuma bisa melayani 100 orang. Dan kalau Bapak Ibu harus nunggu, itu nunggunya setahun sampai 2 tahun. Begitu ada yang rontok, nggak melanjutkan terapi, baru kita ganti orang yang baru masuk. Dan ingat, target kerja kita adalah setahun 2 tahun. Sekali mereka ada terapi Bikom, Bapak Ibu, antrinya adalah setahun atau 2 tahun. Ya, lama. Ya, jadi mumpung masih baru mulai, belum terlalu penuh, silakan. Ya, saya mengingatkan orang Kendari. Suplementasi dilakukan barengan dengan terapi Bikom. Iya. Ya. Kalau seandainya dok, seandainya tidak bisa terapi Bikom, urutannya adalah lakukan suplementasi dulu. Kenapa? Karena suplementasi ini yang ngurusi masalah harian, yang ngurusi problem error anaknya harian. Sedangkan Bikom ngurusinya nanti mingguan, beda. Jadi kalau dilihat dari prioritas, suplementasi lebih prioritas dibandingkan Bikom. Suplementasi sama tes ASIRA dok, ya prioritas tes ASIRA. Karena dari sana kita akan lihat sebetulnya masalahnya anak di mana dan kebutuhan suplementasinya yang mana. Ya, jadi urutannya seperti itu. Ya, ATEK selalu dimulai paling atas untuk mengetahui posisi anak kita ada di mana. Kemudian usahakan lakukan tes ASIRA, kemudian lakukan suplementasi, dan terakhir baru kita lakukan terapi Bikom. Bukan berarti saya nggak menyebut terapi non-biomedis artinya nggak penting, karena saat ini topiknya kita adalah terapi protokol dokter Senjaya yang hanya membahas masalah biomedis. Kalau mau sempurna, lakukan juga terapi non-biomedis. Itu urut-urutannya. Ya. Oke, jadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya, sudah diceritakan ya tadi ya. Ya, metodenya sudah, urutannya sudah. Apakah bisa dikerjakan tidak sesuai dengan urutan? Bisa, namanya kita punya kendala kok. Tapi kalau ATEK itu mestinya yo harus dikerjakan ya, wong gratis itu. Mau kendalanya apa? Males. Kendalanya males, kendalanya nggak ngerti pertanyaan ya. Sebenarnya bukan nggak ngerti pertanyaan, sudah dijelaskan di Telegram ada, di YouTube ada. Yo jawaban paling besar yo males, ya nggak mau nonton. Ada nggak ibu, salah satu ibu yang akhirnya tak jawab, jangan males. Maksud semua pertanyaan nanya sama saya semua sudah. Kalau ada di video, saya nggak mau jawab ya, capek. Orang saya Indonesia nanyanya sama semua, ya apa gunanya dikasih video? Dok, saya akan repot dok. Saya harus bangunnya subuh, anak saya sekian ini nggak punya waktu. Loh, memangnya doktermu nganggur ya, ngurusi orang saya Indonesia Raya, kurang kerjaan apa? Ya doktermu juga sama, kerjaannya banyak. Ya nggak cuma ngurus ini aja, juga punya keluarga juga. Makanya kadang-kadang kalau hari Sabtu gini, coba lihat yang habis WhatsApp sama saya terjawab nggak? Enggak. Karena terima pasien. Ini lebih nggak terjawab lagi, baru nanti malam. Karena lagi ada seminar. Ya, jadi tolong sama-sama proaktif. Jadi yang diminta di tempat saya itu orang tuanya aktif. Kita aktif sama-sama belajar. Ya, aktif sama-sama mengetahui. Tadi saya dapat cerita bagus dari orang tua ya. Kayaknya metodenya Dokter Ali ini unik ya. Jadi Dokter Ali itu mau berbagi ilmu, mau ngajari orang tua, tidak membuat orang tua itu kayak dijadikan orang bodoh, ya jadikan orang bodoh yang seakan-akan nggak tahu apa-apa, cuma tinggal dikasih aja maunya apa. Kok Dokter Ali enggak ya? Enggak lah. Karena Dokter Ali menyadari suatu saat Dokter Ali juga bisa nggak menemani kalian lagi di sini. Dokter Ali bisa aja sudah pensiun mau jalan-jalan, pensiun udah capek bantuin kalian yang kadang-kadang bandel, kadang-kadang jahil.
Makanya Dokter Ali kelihatannya jadi galak, supaya nggak dijailin sama kalian. Ya itu ya, kadang-kadang capek ya, ngurus orang-orang yang nggak mau tahu ya, cuman isinya komplain, nyalain, ya nggak mau belajar ya, sudah disiapin materinya, capek Bapak Ibu, kadang-kadang bosen, iya. Ya, masalahnya sama aja. Padahal kalau yang sudah ngikutin kami dari lama pasti tahu ya ceritanya ya ini aja dan nggak ada yang berubah. Asal mau dibaca ya pasti dapat. Bisa aja Dokter Ali dipanggil Tuhan. Apalagi masalah sekarang ya yang nggak jelas musuhnya nggak kelihatan COVID ini ya. Orang hari ini kelihatan bagus, nggak ada apa-apa. Ya mudah-mudahan enggak lah. Saya juga menjaga kesehatan dengan baik. Makanya salah satu cara yang saya lakukan, saya mengurangi orang datang ke tempat saya. Ya. Biar saya lebih terproteksi, ya saya cuma terima sampel darah aja. Ya. Tapi kadang yang masih ada orang tua yang masih ngotot ingin ketemu saya, tetap tak layani, tak terima. Ya. Saya positive thinking, mudah-mudahan saya dikasih umur panjang untuk mendampingi Bapak Ibu membesarkan putra-putranya dengan normal. Ya memang anak normal ya normal. Nah kalau kayak gitu loh Bapak Ibu, terus Bapak Ibu enggak tahu ilmunya, enggak tahu tempatnya, apakah Bapak Ibu enggak seperti terjerumus masuk ke dalam jurang lagi? Oleh sebab itulah saya minta Bapak Ibu aktif belajar, aktif membaca. Termasuk Bapak Ibu yang rajin hari ini ya gabung di sini, tolong informasi ini juga disampaikan kepada yang lain. Ya. Karena inilah salah satu yang bisa kita lakukan untuk berbagi. Ya. Jadi bisa nggak dikerjakan tidak sesuai dengan urutannya? Bisa, tapi kalau atek ya selalu nomor satu karena ingin tahu posisinya di mana. Nomor dua tes asira. Dok ada kendala, dok nggak punya uang. Tes asiranya nyusul. Ya yang ini nggak apa-apa deh nanti nyusul, tapi terus terang kalau bisa dikerjakan. Ya kalau nggak dikerjakan kita nggak punya data. Kalau nggak punya data, lah anakmu loh mau diterapi berapa lama? Semakin lama, semakin nggak jelas itu menghabiskan uang, menghabiskan waktu. Jadi saran saya, ya sudah, kalau nggak bisa tes asira, tapi tes asiranya kita jadwalkan, tetap harus dilakukan, supaya yang mau bantu, khususnya kami ngerti prioritas terapinya apa, kendalanya di mana. Ya. Tapi boleh nggak dilakukan? Boleh. Terus apa dong kalau gitu? Ya selanjutnya apa setelah asira? Suplementasi, ya lakukan suplementasi. Nah, suplementasinya apa dok? Ya rodo-rodo ngawur. Zaman ya dikira-kira. Ya, jadi ngawur karena nggak punya data itu saya punya ngawur ya nggak punya data. Terus saya perkirakan, saya kira-kira. Dikira-kira dari mana dok? Ya kayak dukun gitu ya. Dilihat dari ateknya nomor satu, dilihat dari atek. Kemudian dilihat dari pengalaman. Nah kami kan sudah berpengalaman sejak tahun 2009 sampai sekarang. Sudah berapa ratus, ya kita ngomongnya ratus ya, berapa ratus anak yang sudah kita tes, yang kita baca, yang hasilnya seperti apa. Kita aja berani ngomong sekarang ya, lebih dari 90% anak-anak yang katanya autis. Bapak Ibu bingung kok katanya iya, ngomongnya di sini selalu autis, 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 kenyataannya ya enggak autis ya. Makanya aku ngomongnya katanya autis. 95% yang ada di Surabaya. Ya di 9 cabang kita lah yang kita lakukan tes. Itu bukan autis Bapak Ibu. Itu cuma alergi dan penyulitnya biasanya itu disbiosis, ya, gangguan keseimbangan kuman baik, kuman jahat, gitulah ya kita buat bahasa yang lebih ringkas. Ya cuma itu aja. Akhirnya karena tahu gangguannya di situ dan rata-rata kebutuhan suplemennya apa, kita coba kita kasih suplementasi yang mirip, yang sama dengan suplementasi yang biasa diminum anak-anak. Dosisnya dikira-kira. Makanya oleh sebab itu banyak Bapak Ibu yang dikasih, tolong lapor tiap minggu, supaya kami bisa bantu dosisnya sudah cocok atau belum. Supaya ya walaupun Bapak Ibu seandainya belum tes asira, dengan suplementasi minimal sudah progres. Langsung banyak orang yang jawab, Alhamdulillah. Ya, ingat ya, di sini kita nggak semata-mata cuma jualan tes, jualan terapi Bicom, tapi tujuan kita yang utama adalah membantu Bapak Ibu untuk anda-andanya progres dengan cepat. Ya, beda ya. Jadi boleh dikerjakan dong, ya. Wong namanya orang punya kesulitan kok, waktu itu lagi gak punya uang untuk tes asira kok. Ya sudah, uangnya buat beli suplemen dulu, supaya anaknya progres dulu, sambil kita ikhtiar, kita berdoa, minta jalan kepada Tuhan, biar dikasih rezeki,
bisa mengerjakan semuanya lengkap. Amin. Setuju ya Bapak Ibu ya?